Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di channel kami Simbar Mayuro. Semoga sehat dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah, amin. Kami akan membuka tabir sejarah Betawi yang menjadi pahlawan untuk rakyat jelata di masa penjajahan VOC. Lelaki itu disebut-sebut bernama Si Jampang. Ia lahir di desa Jampang, Sukabumi Selatan. Bapaknya berasal dari Banten dan ibunya berasal dari desa Jampang Surade. Anak laki-laki itu tinggal di rumah pamannya di Grogol, Depok. Pamannya sangat sayang kepadanya. Selain keponakan, anak laki-laki itu juga yatim piatu yang memerlukan perlindungan. Sang paman membawa Jampang dari desa Jampang ke Grogol, Depok. Di rumah pamannya, Jampang dibesarkan. Jampang diperlakukan sebagai anak sendiri. Agar Jampang memiliki ilmu, bekal hidupnya, oleh pamannya ia disuruh menuntut ilmu agama pada seorang guru ngaji di Grogol, Depok. Jampang juga disuruh belajar ilmu bela diri oleh pamannya. Pamannya berkata, "Pang, lu mesti punya kepandaian silat, karena menegakkan kebenaran tanpa kekuatan adalah sia-sia." "Aye mang," jawab Jampang penuh rasa hormat. "Lu ikut mamang ke Cianjur, lu belajar silat di sana ama kenalan mamang." "Aye sih gimana mamang aja." Oleh pamannya, Jampang diantarkan ke Cianjur untuk belajar sekaligus menetap di rumah guru silat. Selain belajar silat, Jampang membantu guru silatnya. Jampang membantu berladang di sawah, merapikan rumah. Di tempat guru silatnya, Jampang memperlakukan diri sebagai anak, tidak berpangku tangan. Guru silatnya menjadi sayang, dan dengan rela hati mengajarkan semua kepandaian yang dimiliki termasuk ilmu kebatinan. Setelah Jampang menyelesaikan menuntut ilmu silat, ia kembali ke Grogol, Depok. Guru silatnya berpesan kepadanya agar ilmu yang didapatnya jangan digunakan untuk berbuat kejahatan. Jampang mengangguk setuju, kemudian mencium tangan guru silatnya mohon izin meninggalkan Cianjur kembali ke Grogol, Depok. Gurunya menitip salam, "Pang, salam ye buat mamang lu," ujar guru silatnya. "Aye, guru." Jampang kembali ke rumah mamang di Grogol, Depok. Dari Cianjur Jampang berjalan kaki melewati jalan setapak naik turun perbukitan menuju Bogor. Dari Bogor Jampang menumpang kereta kuda ke Batavia turun di Depok. Pamannya sangat gembira menyambut kedatangan Jampang yang telah berbulan lamanya meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu silat. Oleh pamannya, Jampang diminta meneruskan menuntut ilmu mengaji. Jampang dengan patuh memenuhi permintaan mamangnya. Berkat ketekunan dan kepatuhan untuk menuntut ilmu mengaji, Jampang dengan mudah menyerap ilmu mengaji yang diajarkan gurunya. Gurunya menjadi sayang kepadanya. Selama menuntut ilmu mengaji, Jampang juga membantu mamangnya dan guru ngajinya mengerjakan sawah. Setelah merasa cukup memiliki bekal ilmu dan usianya telah meranjak dewasa menjadi seorang pemuda tampan, Jampang merasa sudah saatnya tidak bergantung lagi dengan mamangnya. Jampang menyampaikan keinginannya untuk merantau ke Betawi. "Kalau emang lu pengen merantau, lu mesti bawa diri, biar orang lain seneng ame lu," mamangnya menasehati. "Aye mang," jawab Jampang. Jampang berangkat ke Betawi, memulai kehidupan mandiri. Di Betawi Jampang menuju salah seorang ternama mamangnya di Kebayoran Lama. Ia diterima menetap di rumah tersebut. Sebagai penumpang, Jampang membantu si empunya rumah berkebun serta berdagang buah di pasar Tanah Abang. Suasana Kebayoran Lama tempat Jampang menetap di bawah kekuasaan tuan tanah dengan centeng-centengnya yang setiap bulan datang menagih pajak kepada penduduk. Bila penduduk tidak punya uang untuk membayar pajak, para centeng tak segan-segan mengambil harta milik yang ada di rumah penduduk. Ada kambing yang terlihat di kandang akan diambil. Keadaan bisa lebih buruk lagi, para centeng akan memukuli orang yang tidak bisa membayar pajak. Jampang menyaksikan perilaku para centeng yang tidak punya peri kemanusiaan kepada penduduk. Timbul keinginan untuk menantang para centeng, tapi Jampang masih berpikir akan nasib orang yang ditumpanginya. Jampang mengamati dengan cermat wajah para centeng dan bertekad akan membalas perbuatan mereka di kemudian hari. Selama menumpang di rumah itu, Jampang berkenalan dengan gadis kampung tersebut. Jampang menjalin tali kasih dengan wanita di kampung itu, kemudian berniat membina rumah tangga. Jampang menyampaikan isi hatinya, wanita tersebut setuju. Kemudian si empunya rumah diminta untuk melamar kepada orang tua wanita tersebut. Jampang menikah dengan gadis Kebayoran Lama dan pindah menetap di rumah mertuanya. Oleh mertuanya, Jampang diberi sebidang tanah untuk digarap. Bersama istrinya, Jampang menggarap tanah, menanami lahan dengan bibit padi, kacang dan rempah-rempah. Selain menggarap tanah, Jampang juga menjual hasil kebun mertuanya ke pasar Tanah Abang. Istrinya hamil kemudian melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Jampang Muda. Wajah anaknya sangat mirip dengan dirinya, ibarat pinang dibelah dua. Jampang sangat gembira,
Kegembiraan yang tidak terkatakan, setiap selesai bekerja di kebun atau menjual hasil kebun di pasar, Jampang selalu bercanda dengan anaknya. Sekalipun Jampang memiliki ilmu silat yang tinggi, tetapi ia pun terkena tagihan dari centeng tuan tanah Kebayoran. Sebenarnya Jampang ingin melawan, tetapi memikirkan anaknya yang masih disusui istrinya. Jampang mengalah, membiarkan para centeng beraksi di depan matanya. "Mane pajak lu, cepat serahkan kepada Hardik centeng padanya." Ini Bang Jampang menyerahkan uang beberapa sen pada centeng tersebut. "Lu memang penduduk yang taat." Ayah Bang Jampang berpura-pura seperti orang bodoh. Ketika anaknya berusia 4 tahun, istrinya meninggal dunia. Jampang sangat sedih dengan kepergian istrinya, ditatapnya mata anaknya yang kini tidak beribu lagi. Mertuanya datang menggendong anaknya sambil berkata, "Biarlah Jampang muda ame kami di sini Pang." "Ayahnya, lu mau kemana Pang?" "Mau ke Tanah Abangnya." Jampang menitipkan anaknya kepada mertuanya. Ia pergi ke Tanah Abang. Jampang memutuskan untuk mengambil kembali hak miliknya dan hak milik mertuanya serta penduduk yang diambil oleh para tuan tanah dan centeng secara sewenang-wenang. Jampang pergi ke Tanah Abang sambil melewati rumah para tuan tanah dan orang-orang kaya serta rumah para centeng. Sungguh sangat berbeda, rumah mereka penuh dengan perabotan mahal, dari mana lagi kalau bukan dari hasil memeras penduduk. Jampang di pasar Tanah Abang sampai menjelang asyar. Kemudian pergi ke rumah seorang tuan tanah, mengamati dengan cermat keadaan rumah, berapa centeng yang menjaga, bagaimana jalan masuk yang tepat. Setelah itu Jampang pergi ke langgar, menunggu sambil sholat maghrib dan isya. "Anak siapa?" tanya imam sekaligus Ustadz langgar menyapanya. "Aye Jampang Pak Imam," jawab Jampang. "Anak dari mana?" "Aye dari Kebayoran Lama." "Ada keperluan apa singgah di kampung ini?" "Aye pengen ngambil milik aye yang dirampok tuan tanah." "Hati-hati nak, banyak jagoannya." "Pan aye punya penolong." "Siapa yang di atas?" "Iya itu yang menolong ayah hanyalah Allah." Imam langgar geleng kepala. Jampang segera mengambil air wudhu dan azan maghrib. Kemudian salat maghrib berjamaah. Selesai sholat, Imam langgar mengajak Jampang makan di rumahnya. Jampang tidak menolak, mengikuti Imam langgar menuju rumah Imam langgar. Sambil jalan Imam langgar berkata, "Malam ini ada pertunjukan di kampung sebelah, biasanya lewat isya para centeng dan tuan tanah pergi." "Terima kasih Pak Ustadz." Setelah sholat isya, Jampang bergerak perlahan mendekati rumah tuan tanah. Dari kejauhan terlihat kerumunan orang, para centeng dengan golok di pinggang sambil menyulut rokok. Sebagian duduk, sebagian berdiri, kemudian keluar seorang yang barangkali tuan tanah. Kemudian kerumunan itu pergi dari rumah itu menuju ke kampung sebelah menonton pertunjukan gambang kromong. Jampang dengan cermat mengawasi kepergian tuan tanah dan para centengnya. Setelah mereka berlalu beberapa saat, Jampang masih tetap di tempatnya untuk mengawasi keadaan rumah. Kemudian keluar seorang lelaki, menutup pintu pagar lalu masuk kembali ke dalam rumah. Jampang bergerak perlahan-lahan sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Suasana sepi, gemerisik angin dan suara jangkrik memecah kesunyian malam. Jampang melompati pagar rumah tuan tanah, kemudian merangsek maju mendekati jendela, menempelkan telinga pada kayu dan jendela. Terdengar suara perempuan sedang berbincang-bincang di dalam rumah. "Nya, kalung aye belum juga dibeliin kapannya?" terdengar suara perempuan muda, mungkin anak tuan tanah. "Entar kalau si Rohim ame babel lu, pasti lu punya kalung juga," ujar perempuan tua, mungkin istri tuan tanah. "Babe sih seneng ingkar janji, bukannya beliin untuk aye, tapi buat gendak-gendaknya. Kagak bener lu omongin babel lu, durhakana." "Biarin, abisnya aye kagak dibeliin gelang. Udah sono tidur, pan udah malam." Jampang bergeser ke jendela lainnya, memasangkan telinga untuk mendengar. Tak ada suara apa-apa, mungkin sudah tidur. Dengan perlahan-lahan menggunakan tenaga dalam, Jampang membuka jendela lalu melompat masuk. Seorang lelaki yang sedang tidur seperti ayam tersentak bangun. Jampang dengan sigap membekuk laki-laki itu untuk tidur kembali. Sebuah pukulannya membuat lelaki itu terkulai layu. Kemudian bergerak ke kamar tidur tuan tanah. Tangannya mengetuk pintu perlahan-lahan. Terdengar suara panggilan dari dalam kamar. "Siapa elu?" mintanya istri tuan tanah. "Ayahnya," ujar Jampang memalsukan suara. "Ada apa sih lu mau nonton lienya?" Terdengar langkah menuju pintu, pintu terbuka. Dalam waktu tak lebih dari 2 detik, Jampang berhasil membekuk istri tuan tanah. Goloknya ditodong ke leher istri tuan tanah. "Tunjukkan mana lemari lu?" Jampang mengarah istri tuan tanah ke lemari di dalam kamar. "Jangan," ujar istri tuan tanah, "lu teriak gue sabat leher lu." Jampang membuka pintu lemari, ternyata terkunci. Jampang menekan ujung goloknya ke leher istri tuan tanah. "Ampun,
Ujar istri tuan tanah minta belas kasihan, ambilin kuncinya, cepat. Lepasin aye. Tidak, mana kuncinya? Istri tuan tanah menunjuk ke arah kasur. Jampang mengarah istri tuan tanah ke sisi kasur, kemudian mengangkat kasurnya, mengambil kunci, kemudian Jampang mengikat istri tuan tanah dan menyumpal mulutnya dengan kain. Jampang membuka lemari, mengambil uang dan emas yang ada dalam lemari, kemudian uang emas dan beberapa potong kain sarung dikumpulkan dalam sebuah kain sarung, lalu Jampang mendekati istri tuan tanah, melucuti kalung, gelang serta cincin yang dipakai istri tuan tanah. Hei perempuan, lu pikir semua bande ini milik lu? Ujar Jampang seraya menengadahkan kepala istri tuan tanah dengan tangannya. Bande ini laki lu rampas dari rakyat, ini semua hasil keringat penduduk, yang kerjanya setengah mati, lu enak-enak main rampas, ujar Jampang menatap tajam